Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Trifrida Suryati. Kita masih di pembelajaran analisis kependudukan. Di session pertama video ini, kita sudah mengenal analisis kependudukan melalui bagan ruang lingkup demografi ini, di mana kita mengetahui bahwa ilmu demografi murni atau teknik demografi murni memiliki keterkaitan dan saling melengkapi dengan studi kependudukan. Di sini, posisi studi kependudukan sebagai fundamental teori dari kegiatan analisis kependudukan yang dilakukan melalui demografi murni. Dan demografi murni memperkuat teori yang ada di dalam studi kependudukan secara ilmiah melalui proses kuantitatif atau statistik dan matematik. Nah, pada session kedua ini kita akan mempelajari definisi setiap variabel pada mata kuliah analisis kependudukan serta komposisi penduduk. Ya. Di sini adalah variabel-variabel yang digunakan ketika kita melaksanakan kajian ilmiah tentang studi kependudukan. Nah, analisis kependudukan adalah studi tentang perubahan penduduk yang disebabkan oleh faktor-faktor demografis dan faktor non-demografis. Faktor demografis yang ada di variabel ini seperti kelahiran, kematian, migrasi masuk, dan migrasi keluar. Ya, sedangkan faktor non-demografis yang ada di tabel ini seperti faktor ekonomi dan faktor sosiologi. Namun sebenarnya ada beberapa faktor yang sangat luas yang mempengaruhi studi tentang perubahan penduduk atau yang mempengaruhi analisis kependudukan tersebut, seperti faktor-faktor proses pembangunan, di antaranya pertumbuhan penduduk, perekonomian penduduk, tingkat pembentukan modal, struktur ekspor berupa bahan mentah, perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah yang lebih maju, serta faktor produksi dan perdagangan. Ada juga faktor non-demografi yang mempengaruhi seperti faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, di antaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, tenaga manajerial, dan organisasi produksi, teknologi, serta faktor politik dan administrasi pemerintahan. Sedangkan faktor-faktor sosiologis, ya seperti kita ketahui ya, di tabel ini ada kelas sosial, tingkat pendidikan, ada juga tingkat kemiskinan. Baik. Pada buku Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang ditulis oleh Gattiningsi dan Eko, disebutkan bahwa pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas,
tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Gatiningsi dan Eko juga menjelaskan bahwa studi kependudukan atau population studies adalah studi yang luas karena di dalam memahami struktur dan proses kependudukan di suatu daerah, faktor-faktor non-demografis ikut dilibatkan. Misalnya, dalam memahami tren fertilitas di suatu daerah, tidak hanya cukup diketahui tren pasangan usia subur, tetapi juga faktor sosial budaya yang ada di daerah tersebut. Seperti masyarakat patrinial yang meyakini bahwa anak laki-laki sangat penting dan jumlah anak yang ada di keluarga patrinial itu tergantung dengan ada atau tidaknya anak laki-laki pada keluarga tersebut. Jadi kalau belum ada anak laki-laki yang didapat oleh keluarga yang memiliki budaya patrinial, mereka tidak berhenti reproduksi. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk mengetahui perkembangan penduduk di suatu daerah, perlu juga diketahui faktor-faktor determinan yang tidak hanya berasal dari faktor demografi saja, tetapi berasal dari faktor non-demografi. Oke, kita beralih ke pembelajaran selanjutnya, yaitu komposisi penduduk. Di buku Gatiningsi dan Eko masih menjelaskan bahwa komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu, misalnya secara geografis, biologis, sosial, dan ekonomi. Ya, komposisi penduduk dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Kedua variabel ini sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan yang terpenting. Komposisi menurut umur dan jenis kelamin ini sangat penting bagi pemerintah sebuah negara untuk menentukan kebijakan kependudukan mereka untuk beberapa tahun ke depan. Nah, di sini juga disebutkan macam-macam pengelompokan penduduk berdasarkan aspek biologis. Misalnya, penduduk di suatu desa digolongkan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di suatu desa tersebut dikelompokkan menjadi 3. Umur 0 sampai 14 tahun dinamakan usia muda atau usia produktif. Umur 14 sampai 64 tahun dinamakan usia dewasa atau usia kerja atau usia produktif. Umur 65 tahun ke atas dinamakan usia tua atau usia tidak produktif atau usia jompo. Tapi itu lagi, kita sudah mengenal bahwa analisis kependudukan itu tergantung pada faktor-faktor non-demografis yang mempengaruhinya. Ada juga sebagian masyarakat di umur 65 tahun masih produktif, masih bisa menjalankan aktivitas perekonomian, dan tentu saja tidak tergolong sebagai usia tidak produktif. Ya. Nah, bagaimana data-data ini didapatkan dan bagaimana data-data ini dikelompokkan? Di mana kita akan mendapatkan data ini? Walaupun sudah ditetapkan bahwa usia 0 sampai 14 tahun merupakan usia produktif, 15 sampai 64 tahun juga usia produktif, tetapi umur 65 tahun sudah tidak produktif, tetapi ada
faktor-faktor lain yang mempengaruhinya tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, sebenarnya kita membutuhkan sumber data untuk mengetahui kondisi ini benar-benar terjadi atau tidak. Nah, kita beralih dulu untuk mengenal sumber data. Ya, kita cari dulu materi tentang sumber datanya. Oke. Bukan. Ya, kita akan mempelajari dulu sumber data demografi. Nah, jadi ketika kita membutuhkan data pengelompokan penduduk berdasarkan aspek biologis yang mengelompokkan penduduk berdasarkan umur, nah kita membutuhkan sumber data. Ya, sumber data adalah sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintah, dan juga badan swasta atau perorangan, seperti saya atau Anda yang melakukan kajian atau analisis kependudukan. Nah, data ini biasa berupa bentuk grafik, angka, tabel, dan berbagai macam data statistik lainnya. Sumber data di Indonesia, sumber data kependudukan di Indonesia dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai pengumpul, penerbit, dan pengelola data kependudukan di Indonesia. Nah, Badan Pusat Statistik atau yang disingkat dengan BPS mengumpulkan data berdasarkan dua cara, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, data yang diperoleh secara langsung, dan data sekunder, data yang diambil dari berbagai sumber resmi lainnya. Nah, ketika kita ingin mengetahui piramida penduduk atau tren perubahan penduduk, diperlukan beberapa langkah sehingga kita bisa mendapatkan sumber data kependudukan ini dengan tepat. Menurut ilmu statistik sendiri, metode yang dilakukan untuk menghitung jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu menggunakan metode antara lain, yang pertama adalah sensus penduduk. Cara mengetahui jumlah penduduk di Indonesia atau bahkan digunakan juga di beberapa negara adalah dengan sensus penduduk. Sensus penduduk adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Di Indonesia sendiri, sensus penduduk diadakan pada tahun yang berakhiran 0. Atau bisa dibilang, sensus penduduk diadakan 10 tahun sekali. Nah, sensus penduduk sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sensus berdasarkan jenis. Ya, seperti sensus penduduk, sensus tempat tinggal, sensus pabrik dan industri, dan sensus pertanian. Jadi, sensus jenis. Jenis apa ya? Jenis penduduk.
laki-laki atau perempuan. Jenis tempat tinggal, sedang, menengah, atau mewah. Sensus pabrik dan industri, pabrik kecil, pabrik menengah, atau pabrik besar. Ya, usaha kecil menengah, usaha kecil mikro, atau usaha perindustrian yang tergolong besar. Sensus pertanian, tanaman pangan, pertanian peternakan, ya, dan lain-lain seperti itu. Jadi menurut jenisnya. Kemudian sensus berdasarkan tempat tinggal. Itu dibagi menjadi de facto dan de jure. De facto tidak membedakan penduduk asli atau pendatang. Semua orang dicatat pada saat sensus dilakukan. De jure menunjukkan bukti tempat tinggal, biasanya berupa KTP. Ya, untuk bisa dicatat. Kemudian berdasarkan cara pengumpulan datanya, dibagi lagi menjadi householder dan canvasser. Householder sendiri dilakukan oleh kepala keluarga, kepala rumah tangga yang mengisi data sendiri untuk kemudian dikumpulkan. Ya, seperti ketika dalam suatu keluarga itu terjadi kelahiran, maka kepala keluarga yang mencatat administrasi kelahiran tersebut sendiri kemudian dikumpulkan di instansi tertentu yang sudah ditentukan. Nah, sedangkan canvasser dilakukan oleh petugas sensus mendatangi dan bertanya kepada pihak keluarga pemilik rumah. Perbedaan antara metode canvasser dan householder ini, di mana metode canvasser pelaksanaan sensus yang petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Keunggulannya, data yang diperoleh lebih terjamin kelengkapannya dan penduduk sulit untuk memasukkan data. Sedangkan kekurangannya, waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengutus petugas pendataan ini sangat besar karena terbentur oleh wilayah Indonesia yang sangat luas. Sedangkan metode householder ini, ya, sensus di mana pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh kepala keluarga, kepala rumah tangga, atau penduduk sendiri. Kelebihannya, waktu yang dilakukan itu lebih cepat karena tidak memerlukan petugas pendataan. Daftar pertanyaannya bisa didapatkan di instansi-instansi terkait atau dititipkan pada aparat desa. Sedangkan kekurangannya adalah data yang diperoleh kurang terjamin kebenarannya karena ada kemungkinan penduduk tidak mengisi data, ya, dengan kondisi yang sebenarnya, atau penduduk tidak memperdulikan sensus householder ini, ya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan keunggulan dan kelemahan sensus de jure. Keunggulannya, jumlah penduduk yang tercatat adalah penduduk yang betul-betul memiliki bukti kependudukan secara sah dalam sistem pemerintahan seperti KTP, kartu keluarga, SIM, dan lain-lain. Kemudian, keunggulan kedua dari sensus de jure ini, pelaksanaan sensus tidak harus bersamaan waktunya dan tidak harus serempak, karena hanya penduduk yang memiliki bukti kependudukan yang disensus. Kemudian, kemungkinan terjadi pencatatan 2 kali atau lebih pada penduduk yang sama dapat dihindari. Jadi yang punya KTP, punya KK, itu yang disensus di sensus de jure. Nah, adapun kelemahannya dari sensus de jure ini adalah, ya, penduduk di usia. Seperti ini, penduduk di usia 0 sampai 14 tahun tentu tidak bisa terdata pada sensus de jure karena di sini belum memiliki KTP, ya, atau SIM.
Nah, penduduk yang tidak memiliki bukti KTP tidak tercatat. Jadi, meskipun penduduk tersebut lahir dan tinggal di tempat tersebut. Nah, tentu ketika penduduk berusia 0 sampai 14 tahun yang tidak memiliki KTP tersebut tidak tercatat pada sensus de jure, maka jumlah penduduk tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang sebenarnya. Itu tidak sama dengan jumlah penduduk yang ada di catatan sipil. Nah, data hasil sensus apabila digunakan untuk kepentingan perencanaan yang berkaitan dengan layanan publik tentu tidak akurat, karena tidak menggambarkan jumlah penduduk yang sebenarnya. Apalagi ketika pemerintah daerah di suatu wilayah ingin mendirikan rumah sakit ibu dan anak. Ketika menggunakan data dari sensus de jure ini, bisa diasumsikan pengguna rumah sakit ibu dan anak ini rendah karena umur 0 sampai 14 tahun yang memerlukan perawatan rumah sakit tersebut itu jumlahnya sedikit atau tidak terdata. Seperti itu. Itu contoh, salah satu contoh saja. Ya. Nah, ini juga ada keunggulan dan kelemahan dari sensus de facto. Keunggulannya, jumlah penduduk yang tercatat adalah jumlah real, jumlah yang sebenarnya. Kemudian dilakukan secara serempak di setiap daerah, sehingga data cepat terkumpul dan cepat diolah. Ketiga, data yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan yang berkaitan dengan layanan publik. Karena diasumsikan data yang diperoleh itu sudah menggambarkan jumlah penduduk yang sebenarnya. Namun, kelemahan dari sensus de facto ini yaitu kemungkinan pencatatan 2 kali atau lebih pada penduduk yang sama dapat terjadi. Nah, ketika sensus de jure ini melakukan pencatatan pada penduduk yang tidak memiliki KTP di umur 14 tahun, penduduk di usia 14 tahun. Nah, 2 tahun kemudian kan dilakukan lagi sensus. Pada saat dilakukan lagi sensus, pada pendataan pertama yang tidak memiliki KTP, di 2 tahun ke depan dia sudah memiliki KTP dan masuk ke sistem sensus de jure. Nah, itu yang dimaksud pendataannya ganda atau 2 kali. Ya, yang tadinya didata tanpa memiliki bukti kependudukan, setelah 2 tahun didata lagi dengan sensus de jure dengan memiliki bukti kependudukan. Jadi bisa ganda datanya ya. Kemudian untuk negara kepulauan yang luas diperlukan petugas sensus de facto dan dana yang cukup besar karena dilakukan secara serempak. Bagi daerah yang mobilitas penduduknya sangat dinamis seperti di laut, pesawat, kereta, atau kendaraan lainnya kemungkinan tidak tercatat. Baik. Tujuan sensus penduduk adalah yang pertama, mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu periode, mengetahui jumlah sebaran dan kepadatan penduduk pada setiap wilayah, mengetahui berbagai informasi tentang kependudukan seperti angka kelahiran, kematian, migrasi, dan berbagai faktor yang mempengaruhinya, mengetahui digunakan sebagai sumber data dalam perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan nasional. Selain sensus de jure dan sensus de facto, ada sumber data yang dikumpulkan melalui registrasi penduduk. Ya, registrasi penduduk ini di Indonesia sejak abad 19 sudah dilakukan. Registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga,
mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak adopsi, dan peristiwa penting lainnya. Nah, tujuan dari registrasi adalah pengumpulan data yang bisa diproses guna perencanaan lebih lanjut dalam sebuah pemerintahan. Proses registrasi penduduk sendiri masih terdapat berbagai kelemahan seperti data yang kurang tepat sehingga tidak mencerminkan data yang sebenarnya. Registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia seperti data perkawinan, data perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian penting lainnya yang tertulis seperti Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1977 ditujukan untuk membangun sistem pencatatan yang berlaku menyeluruh dan seragam di wilayah Indonesia. Nah, setelah survei penduduk, registrasi penduduk, sumber data yang bisa kita peroleh itu dari setelah sensus penduduk, ya, yang pertama sensus penduduk, registrasi penduduk, sumber data lainnya yang bisa Anda peroleh ketika melakukan kajian kependudukan adalah survei penduduk. Ya, tentu terdapat perbedaan antara survei dengan sensus penduduk. Survei penduduk, proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data. Ya, jadi menggunakan perhitungan statistik data, sampel diambil. Sampel tersebut mewakili beberapa kelompok penduduk. Survei adalah salah satu metode menjaring data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu negara, melainkan dengan cara penarikan sampel sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Tentu ini sangat berbanding terbalik dengan sensus penduduk yang menggunakan sistem de facto dan de jure tadi, ya. Sudah barang tentu sebelum menetapkan kawasan sampel itu ditentukan dulu kriteria apa saja yang bisa dijadikan syarat suatu wilayah bisa ditetapkan sebagai kawasan sampel survei. Setelah ditetapkan sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut, baru dilakukan penghitungan terhadap seluruh responden yang ada di kawasan sampel survei tersebut. Nah, survei ini biasa dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jadi, BPS menggunakan metode survei penduduk untuk mengumpulkan data kependudukan atau sebagai metode sumber data kependudukan, ya. Jadi BPS ini melakukan survei dengan dua kategori. Yang pertama adalah Susenas dan yang kedua adalah Supas. BPS melakukan survei sosial dan ekonomi nasional untuk menjaring data mengenai keadaan sosial dan ekonomi penduduk Indonesia secara keseluruhan dengan cara mengambil sampel penelitian pada wilayah-wilayah yang bisa mewakili karakteristik rakyat Indonesia. Hasil yang diperoleh nanti akan mewakili rakyat Indonesia secara keseluruhan. BPS menggunakan Supas, survei penduduk antar sensus, untuk mendapatkan angka jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan dan biasanya dijadikan bahan rujukan dari representasi jumlah penduduk Indonesia dalam setiap kurun waktu tertentu. Nah, berdasarkan tipenya, survei demografi atau survei kependudukan dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu single round surveys, multi-round surveys, dan combination. Jadi survei bertahap tunggal,
survei yang dilakukan oleh BPS untuk menjaring data berbagai peristiwa demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai berbagai kejadian demografi yang dialami di masa lalu dalam periode tertentu. Kemudian survei bertahap ganda, multi-round surveys. Survei ini dilakukan oleh petugas pencacah jiwa di lapangan dengan melakukan kunjungan kepada responden tertentu berulang-ulang untuk mencatat berbagai peristiwa demografi yang terjadi, seperti kelahiran, kematian, atau migrasi. Tentunya, kunjungan itu dilakukan dalam kurun waktu tertentu, apakah per tahun, per 2 tahun, per 3 tahun, dan seterusnya. Kemudian, survei bertipe kombinasi. Survei ini dilakukan dengan cara menggabungkan cara survei tahap tunggal dan ganda dengan cara registrasi penduduk. Ya, seperti yang diketahui, registrasi penduduk adalah proses pencatatan peristiwa demografi yang diambil dari beberapa peristiwa penting yang terjadi. Nah, hasil dari registrasi ini kemudian digabungkan dan sekaligus dilakukan cross-check dengan hasil kedua jenis tipe survei di atas, tipe survei bertahap tunggal dan tipe survei bertahap ganda. Ya. Jadi, dengan cara seperti sensus penduduk, registrasi penduduk, survei penduduk, sumber data kependudukan diperoleh. Sumber data ini diperoleh melalui sumber data yang sudah kita sebutkan tadi. Sehingga setelah data diperoleh, kemudian langkah selanjutnya adalah menyajikan data dengan berbagai analisanya untuk ditampilkan dan diumumkan kepada publik. Jadi ini ketika kita sudah melakukan berbagai langkah untuk mendapatkan data, baik sensus, registrasi, dan survei, maka kita mengolah data tersebut, mengelompokkan data tersebut menjadi ini. Itu yang saya maksud tadi ya. Nah, sehingga setelah data diperoleh, kemudian langkah selanjutnya adalah penyajian data dengan berbagai analisanya. Penyajian data dengan berbagai analisanya. Jadi ini sudah dianalisa mana penduduk yang masuk di usia belum produktif, mana penduduk yang masuk di usia produktif, dan umur berapa penduduk ketika masuk di usia tidak produktif. Ini sudah melalui beberapa sumber data kependudukan, melalui beberapa proses. Ya. Nah, lanjut. Analisis data kependudukan. Kalau mata kuliah kita namanya analisa kependudukan. Nah, ini analisis data kependudukan sangatlah dibutuhkan. Ahli analis data kependudukan juga tentu sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data, baik data yang dipublikasi secara online di BPS, data yang dipublikasi melalui riset ilmiah, kajian ilmiah, ya. Karena pada dasarnya kependudukan pada suatu daerah, bahkan negara, sangatlah dinamis atau mudah berubah-ubah. Untuk itu dibutuhkan adanya komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah suatu pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Posisi kita di sini. Komposisi penduduk
berdasarkan aspek biologis. Nah, temukan. Jadi, memang analis data kependudukan itu sangat penting. Ya. Lanjut. Contoh. Pengelompokan penduduk secara geografis, sosial, biologis, dan ekonomi. Ini secara biologis. Pengelompokan penduduk secara biologis. Dengan kita mengetahui komposisi penduduk, maka kita bisa menarik kesimpulan dari berbagai susunan dan perubahan dinamika kependudukan dari masa ke masa. Dengan begitu, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Ada dua konsep dan ukuran yang bisa kita pelajari berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, yaitu sex ratio dan dependency ratio, di mana sex ratio ini digunakan untuk mengetahui tingkat kelahiran menurut jenis kelamin, untuk mengetahui di mana yang lebih dominan jumlah penduduk laki-laki atau perempuan. Ini menggunakan sex ratio, rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Ini SR, sex ratio, sama dengan perbandingan ya. Jadi rumusnya seharusnya male dibagi female dikali 100%. Jadi ini bukan sejajar begini, tapi pembagian ya. Jadi SR, rasio jenis kelamin, M itu kode dari male atau laki-laki dalam bahasa Inggris ya, male, jumlah penduduk laki-laki di suatu daerah pada waktu tertentu, dan F itu kode untuk perempuan dalam bahasa Inggris yang kepanjangannya adalah female, jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu, dan K adalah konstanta, nilainya 100. Nah, sedangkan ketika kita ingin mengetahui seberapa besar penduduk produktif atau seberapa besar penduduk tidak produktif di suatu wilayah, kita menggunakan rumus dependency ratio atau angka beban tanggungan. Angka beban tanggungan atau angka ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif dengan banyaknya penduduk yang produktif. Dari mana kita mengetahui data penduduk produktif dan tidak produktif ya? Dari sumber data kependudukan melalui survei, registrasi, dan sensus ya. Nih. Sini kan dia bilang angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif dan banyaknya penduduk yang produktif. Di sini, di komposisi penduduk ini, usia produktif dan tidak produktif sudah dikelompokkan. Oke? Nah, rumusnya adalah, ini sebenarnya rumusnya DR, dependency ratio, tapi bukan R saja, DR di sini. Sama dengan jumlah penduduk tidak produktif dibagi jumlah penduduk produktif kali 100. Ya, keterangannya DR adalah angka beban ketergantungan, kemudian penduduk tidak produktif, penduduk umur 0 sampai 14 tahun, dan lebih dari 65 tahun, penduduk produktif, penduduk umur 15 sampai 64 tahun, K adalah konstanta. Kita beralih ke pembelajaran komposisi penduduk yang ada di sini. Jadi kita sudah mengetahui di mana kita harus mengambil data dan dengan cara apa.
Setelah itu kita kelompokkan berdasarkan kebutuhan kajian kita. Nah, di sini komposisi penduduk berdasarkan aspek biologis, ya. Salah satunya mengelompokkan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelaminnya. Ya, kemudian mengelompokkan penduduk berdasarkan aspek sosial. Misalnya, penduduk digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan dan status perkawinan. Komposisi penduduk menurut pendidikan berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Penduduk dapat dikelompokkan dalam tingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Pengelompokan ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya tingkat pendidikan penduduk. Nah, ini bisa kita lakukan sensus sendiri, bisa kita lakukan survei secara perorangan untuk mendapatkan data tingkat pendidikan jika di website Badan Pusat Statistik itu tidak menyajikan data ini. Kemudian berdasarkan aspek ekonomi. Jadi sumber data kependudukan yang dikelompokkan berdasarkan aspek ekonomi, menggolongkan penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Ya, komposisi penduduk menurut pekerjaan. Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain pegawai negeri sipil, TNI, Polri, buruh, pedagang, petani, pengusaha, dan sopir. Yang keempat adalah sumber data kependudukan dikelompokkan berdasarkan aspek geografis, ya, yaitu penduduk digolongkan berdasarkan lokasi tempat tinggal. Tempat tinggal yang sering digunakan dalam komposisi ini adalah tempat tinggal penduduk di desa dan di kota. Ciri khas negara agraris seperti Indonesia adalah sebagian besar penduduk tinggal di desa. Nah, setelah kita mengelompokkan penduduk berdasarkan 4 aspek, sekarang kita mempelajari komposisi penduduk dalam demografi. Jadi demografi itu 3 variabel utamanya, kelahiran, kematian, dan migrasi. Ya, jangan lupa. Nah, komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun atau lebih. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti 0 sampai 5 tahun usia balita, 6 sampai 12 tahun usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, 16 sampai 18 tahun usia SMA, 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun usia lanjut. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat didasarkan berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, 0 sampai 14 tahun usia belum produktif, 15 sampai 64 tahun usia produktif, dan lebih dari 65 tahun usia tidak produktif. Contoh penggunaan data komposisi penduduk berdasarkan usia adalah dalam perencanaan program wajib belajar. Dengan mengamati dan menganalisis jumlah penduduk tiap-tiap kelompok usia, maka dapat diketahui berapa jumlah anak yang harus bersekolah, sarana dan usia prasarananya, berapa jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan tersebut, berapa jumlah sekolah yang dapat melayani kegiatan belajar mengajar, dan lain-lainnya.
Contoh berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif, yaitu dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan mengetahui jumlah penduduk tiap tingkat usia, maka dapat dirancang bentuk dan arah pembangunan. Apakah akan dikembangkan pembangunan yang padat modal atau padat karya? Ya, jadi kalau Indonesia itu bonus demografinya sangat tinggi. Terutama di Provinsi Sulawesi Barat, bonus demografinya itu sangat tinggi. Sehingga pembangunan padat modal dan padat karya itu sangat dibutuhkan. Ya. Nah, lanjut, data komposisi penduduk berdasarkan usia juga dapat digunakan menghitung kebutuhan serta cadangan pangan nasional. Komposisi penduduk berdasarkan usia produktif dan non-produktif dapat digunakan untuk menghitung angka ketergantungan dependency ratio. Angka ini penting diketahui karena dapat memperkirakan beban tiap penduduk non-produktif untuk menopang kebutuhan hidupnya. Permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan penduduk dengan usia produktif 15 sampai 65 tahun. Berarti negara Republik Indonesia belum memiliki masalah yang berarti karena kita akan mencapai Indonesia emas di tahun 2030 sampai 2045 itu yang salah satu faktor pendukungnya adalah kita memiliki penduduk produktif sangat besar. Ya, hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Jadi, bisa dikatakan bahwa kita yang berusia produktif ini menghasilkan sesuatu melalui kegiatan ekonomi dan kita wajib membayar pajak. Pajak kita itu yang di breakdown salah satunya untuk membayar pensiunan, ya, untuk penduduk yang sudah tidak produktif lagi, seperti itu. Nah, penduduk usia produktif akan terbebani oleh penduduk yang tidak berkualitas. Oke, penduduk usia produktif akan terbebani oleh penduduk yang tidak berkualitas untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi mereka sendiri, keluarga maupun masyarakat. Ya, apa jadinya? Kalau kondisinya Indonesia adalah memiliki jumlah penduduk yang besar dan diasumsikan memiliki jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar dengan bonus demografinya yang besar, tetapi penduduk-penduduk ini tidak produktif atau tidak berkualitas, sumber daya manusianya tidak berkualitas. Ya, itu juga bisa menimbulkan permasalahan. Nah, semakin besar angka ketergantungan, akan semakin besar pula beban penduduk dalam menopang kehidupan dan akan mempengaruhi komposisi penduduk. Hal ini biasanya terjadi di negara berkembang dan terbelakang, di mana angka ketergantungan umumnya masih besar. Artinya, jumlah penduduk usia non-produktif jumlahnya masih besar, sehingga penduduk usia produktif harus menanggung kehidupan penduduk usia non-produktif yang jumlahnya lebih banyak. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil pula beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif. Nah, ini menarik. Bagi mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah analisa kependudukan, coba Anda mulai menganalisa seberapa besar tingkat ketergantungan penduduk di lingkungan Anda, di desa Anda, ya. Coba kalian ukur
seberapa besar angka ketergantungan tersebut melalui rumus ini, sehingga kita bisa tahu jika jika nilai tingkat ketergantungan di suatu desa itu tinggi, maka usia non-produktifnya jumlahnya besar. Tetapi sebaliknya, jika hasil penelitian Anda tingkat ketergantungannya kecil, maka usia penduduk produktif itu lebih besar. Berarti kita masih belum memiliki masalah dengan rasio beban tanggungan ini, ya. Nah, rumusnya seperti ini, rasio beban tanggungan, dependency ratio. Penduduk usia non-produktif dibagi penduduk produktif dikali 100%. Ya, coba Anda hitung di suatu wilayah di lingkungan Anda. Ini bisa dijadikan penelitian yang simpel. Pertama, kalian kelompokkan dulu umur penduduk yang ada di suatu tempat lokasi penelitian. Kemudian kelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan jumlahkan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian gunakan rumus ini. Usia non-produktif ada di 65 tahun ke atas. Jadi di sini usia non-produktif. Kalian jumlahkan ini semua, ya. 3,5 juta ditambah 2,8 juta ditambah 2,7 juta dibagi usia produktif 15 sampai 64. Kalian jumlah ini sampai ini. Jadi 21 juta ditambah 19 juta ditambah 18 juta ditambah 16 juta ditambah 14 juta ditambah 12 juta ditambah 9 juta ditambah 7 juta, ya, ditambah 5 juta dan terakhir ditambah 5,3 juta, ditambah semua. Nah, tinggal usia 0 sampai 14 tahun ini. Karena ini usia belum produktif, berarti ditambah ke yang ini tadi, yang usia non-produktif, karena dia memang tidak produktif. Jadi 20,3 juta ditambah 20,4 juta ditambah 20,4 juta, ditambah lagi range untuk usia tidak produktif 3,5 juta ditambah 2,8 juta ditambah 2,7 juta kali 100%. Kita akan melihat tingkat ketergantungan penduduk di wilayah Anda itu tinggi atau rendah. Oke? Ya, memang kalau dilihat di sini range umur non produktif 65 sampai 75 plus itu sedikit sekali, ya. 3,5 tambah 2,8 ditambah 2,7. Sedikit dibandingkan usia yang produktif 15 sampai 64 tahun. Tetapi ketika dilihat range antara 0 sampai 14 tahun, waduh, sangat tinggi. 20,3 juta ditambah 20,4 juta ditambah 20,4 juta. Jadi usia-usia produktif ini, ya, yang harus menanggung kebutuhan mereka, baik secara internal maupun eksternal, ya. Bayangkan. Oke? Kita beralih ke komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya.
komposisi ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam satu wilayah tertentu. Adanya ketidakseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin, dapat mengakibatkan rendahnya fertilitas dan rendahnya angka pertumbuhan penduduk. Perbandingan rasio jenis kelamin dapat diketahui dengan rumus berikut. RJK, rasio jenis kelamin. L, laki-laki, P, perempuan dikali konstanta. Besar kecilnya rasio jenis kelamin di suatu daerah akan dipengaruhi oleh yang pertama, sex ratio of birth atau rasio jenis kelamin pada waktu kelahiran. Di beberapa negara umumnya berkisar antara 103 sampai 105 bayi laki-laki per 100 bayi perempuan. Pola mortalitas kematian antara laki-laki dan perempuan. Jika kematian laki-laki lebih besar daripada angka kematian perempuan, maka rasio jenis kelamin akan makin kecil. Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Jika suatu daerah banyak penduduk perempuan yang bermigrasi keluar daerah, maka rasio jenis kelaminnya akan besar. Demikian sebaliknya, jika banyak penduduk laki-laki yang bermigrasi keluar, maka rasio jenis kelamin juga akan rendah. Jadi, hati-hati dalam menganalisa faktor-faktor demografi ini. Ya, kalian jangan terpaku pada kondisi-kondisi yang nampak secara luar saja, tetapi kalian harus betul-betul menanyakan kenapa di suatu wilayah tersebut penduduk perempuannya lebih banyak dan penduduk laki-lakinya lebih sedikit. Ya, apakah karena proses fertilitas penduduk perempuan yang tinggi atau karena faktor mortalitas penduduk laki-laki yang tinggi. Jadi, menganalisis kependudukan itu memang harus detail dan hati-hati melalui metode-metode pengumpulan sumber data yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu sensus, registrasi, dan survei. Tapi saya sarankan kalian mengerjakan kedua tugas ini, menghitung beban tanggungan di wilayah tempat tinggal Anda dan menghitung jumlah komposisi penduduk menurut jenis kelamin menggunakan metode survei. Baik, sekian penjelasan analisa kependudukan session kedua kali ini. Pada session berikutnya kita akan membahas hal-hal yang lebih detail mengenai fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.